Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Yudika Widyasanti selaku dosen pengampu pada mata kuliah pemeliharaan dan perawatan gedung, serta teman-teman semua yang menonton video ini. Perkenalkan, saya Nandira Fajria Putra Karyadi dengan nomor induk mahasiswa 15065521049. Saya merupakan mahasiswa dari program studi Teknologi Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung, Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang topik pemeliharaan dan perawatan komponen bangunan gedung, khususnya untuk komponen arsitektural dinding interior. Seperti yang sudah saya jelaskan pada video saya sebelumnya, bahwa pemeliharaan dan perawatan gedung merupakan dua hal yang berbeda. Pemeliharaan merupakan kegiatan untuk menjaga keandalan suatu bangunan gedung beserta prasarana dan sarananya agar bangunan gedung tersebut selalu layak fungsi. Nah, pada kegiatan ini salah satu tahapannya yaitu melaksanakan pemeriksaan berkala yang dilakukan di setiap komponen bangunan gedung yang jadwalnya dapat dilakukan pada setiap hari, setiap bulan, setiap 3 bulan, setiap 6 bulan, setiap tahun, maupun dalam jangka waktu yang lebih panjang. Hal ini bertujuan untuk menjamin semua komponen bangunan gedung dalam kondisi layak fungsi. Menurut waktu pelaksanaannya, pemeliharaan bangunan dibagi menjadi 3. Yang pertama, pemeliharaan rutin. Kegiatan pemeliharaan ini dilakukan secara terus-menerus, baik bersifat harian, mingguan, maupun bulanan. Kemudian yang kedua, itu ada pemeliharaan terjadwal, di mana pemeliharaan ini dilakukan dalam jangka waktu yang telah ditentukan untuk mencegah perbaikan yang lebih meluas. Nah, kemudian yang ketiga, di sini ada pemeliharaan sewaktu-waktu, yaitu pemeliharaan yang dilakukan sewaktu-waktu sekaligus untuk melakukannya penggantian pada suatu komponen yang sudah lama rusak. Kemudian, untuk perawatan bangunan gedung ini memiliki arti kegiatan memperbaiki atau mengganti bagian bangunan, komponen, bahan bangunan, serta prasarana dan sarananya agar bangunan tersebut tetap layak fungsi. Nah, pola perawatan gedung yang umumnya dilaksanakan itu ada 2. Yang pertama ada rehabilitasi, dan yang kedua ada renovasi. Nah, rehabilitasi ini memiliki arti untuk memperbaiki beberapa bagian bangunan yang telah mengalami kerusakan, kemudian dipergunakannya kembali sesuai dengan fungsinya. Sedangkan renovasi yaitu memperbaiki bangunan sebagian telah rusak dengan tetap mempertahankan sesuai fungsi semua. Nah, kegiatan perawatan bangunan gedung ini berhubungan dengan kerusakan suatu komponen bangunan gedung. Tingkat kerusakan juga perlu dibedakan atas fungsi bangunan yang pada umumnya dikelompokkan atas kerusakan ringan, kerusakan sedang, dan kerusakan berat. Nah, kerusakan ringan biasanya terjadi pada komponen arsitektural dengan kerusakan yang masih bisa diperbaiki. Sedangkan kerusakan sedang itu terjadi pada komponen struktur maupun non-struktural yang masih dapat diperbaiki. Sedangkan kerusakan berat ini terjadi pada komponen struktur yang sudah tidak dapat diperbaiki dan harus dilakukan renovasi atau penggantian. Konstruksi bangunan gedung terdiri dari beberapa bagian, di mana setiap bagiannya mempunyai fungsinya tersendiri. Karenanya, setiap elemen ini harus dibuat dengan standar yang baik dan memerlukan pemeriksaan secara berkala. Elemen bangunan gedung tersebut diantaranya komponen struktural, arsitektural, mekanikal dan elektrikal, serta tata ruang luar gedung. Nah, di pembahasan kali ini saya akan membahas tentang komponen gedung arsitektural tentang pemeliharaan dinding interior. Dalam kegiatan pemeliharaan komponen dinding interior, khususnya pada pemeriksaan berkala, parameter yang akan ditinjau adalah dari segi visual dan segi kegunaan dalam bangunan gedung tersebut. Secara visual, kita sering menemui masalah kerusakan pada komponen dinding interior. Yang pertama itu melengkung atau cembung. Permukaan dinding yang melengkung ini karena adanya desakan dari sisi luar maupun dalam bangunan gedung, atau karena pengerjaan dinding dan plester yang kurang rapi. Selanjutnya itu yang kedua ada retak rambut. Permukaan dinding terdapat retak-retak yang diakibatkan oleh muai susut, lapisan plesteran atau acian. Yang ketiga, di sini ada retak. Permukaan dinding terdapat retak-retak yang diakibatkan oleh muai susut lapisan plesteran atau acian
atau akibat dari getaran yang diakibatkan oleh lalu lintas kendaraan maupun gempa bumi. Selanjutnya di sini ada masalah kerusakan yang keempat, yaitu celah. Ini maksudnya permukaan dinding terdapat retak-retak yang diakibatkan oleh getaran yang diakibatkan lalu lintas kendaraan, gempa bumi, atau adanya deformasi struktural pada fondasi, slope, maupun balok. Pengapuran ini adalah terdapat lapisan kapur akibat reaksi kimia antara lapisan dinding atau cat dengan udara lembab ataupun air. Untuk yang keenam, ini ada bocor. Pada dinding terdapat lubang atau celah sehingga udara ataupun air dapat mengalir masuk ke dalam ruangan. Yang ketujuh, adukan lepas. Lapisan plesteran ini lepas akibat daya rekat antara dinding dengan adukan plesteran tidak bekerja secara baik. Untuk yang kedelapan, itu ada lapisan luar yang lepas. Lapisan acian atau cat yang lepas akibat retakan antara acian atau cat dan plesteran tidak bekerja secara baik. Dan yang kesembilan itu ada lembab. Permukaan dinding lembab atau basah akibat adanya resapan air dari luar atau rambatan dari bawah yang disebabkan oleh adukan yang digunakan ini tidak kedap air. Dan yang terakhir, yang ke-10 itu ada berlumut ataupun berjamur. Permukaan dinding ditumbuhi oleh lumut dan jamur akibat permukaan dinding yang selalu mengandung air, baik karena lembab maupun resapan air. Dari kerusakan yang sudah saya sebutkan tadi, tentunya ada cara untuk mencegah hal tersebut. Di antaranya dengan melakukan pemeliharaan terencana. Pemeliharaan terencana merupakan pemeliharaan gedung yang dilakukan berdasarkan perencanaan jangka panjang yang sudah ditetapkan dan dengan memperhitungkan kemungkinan terjadinya perubahan pada saat penerapan pemeliharaan dilakukan. Pada komponen dinding interior, pemeliharaan ini dilakukan setiap 6 bulan. Nah, selama masa pemeliharaan berlangsung, kita memiliki berbagai cara untuk melakukan pencegahan terhadap kerusakan-kerusakan tadi. Yang pertama itu melakukan pembersihan berkala. Nah, jika ada noda di dinding, itu kita harus menghindari menggosok dengan kain atau sikat dengan terlalu bersemangat. Hal ini akan menyebabkan dinding bisa menjadi belang. Kemudian, jika ada noda yang mengandung minyak seperti percikan minyak, lipstik, atau krayon berwarna, kita bisa membersihkannya dengan menggunakan kain lembab dan sabun pencuci piring. Kemudian kita harus sering-sering menyingkirkan jaring laba-laba atau debu dengan menggunakan vacuum cleaner yang memiliki sikat halus. Nah, kemudian yang kedua, perhatikan kelembapan dinding. Kita harus selalu memperhatikan segala yang berhubungan dengan air di sekitar dinding, seperti talang air maupun pipa pembuangan air. Tingkat kelembapan yang tinggi, baik karena cuaca, hembusan air, atau kondisi dalam rumah, akan membuat cat dinding mudar dan mengelupas. Bahkan dinding jadi rentan untuk ditumbuhi lumut. Tak hanya tak enak dipandang, ini juga tidak baik untuk kesehatan penghuni rumah. Hal ini bisa dicegah dengan menerapkan lapisan pelindung pada tembok seperti cat tahan cuaca atau bahan pelapis untuk mengurangi dampak cuaca. Nah, kemudian untuk yang terakhir, memperhatikan pergerakan tanah. Pantau pergerakan tanah di sekitar bangunan, terutama pada daerah yang rentan longsor atau geser. Pemasangan sistem drainase yang baik dan pengaturan pergerakan tanah yang tepat dapat mengurangi tekanan pada tembok dan mencegah retakan. Dari pembahasan yang sudah saya bahas tadi, saya menarik kesimpulan bahwa setiap komponen bangunan gedung haruslah kita lakukan pemeliharaan dan perawatan, karena dengan dilakukannya hal tersebut, maka komponen bangunan tersebut akan selalu layak pakai. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.